Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang menampung dan mewadai anak-anak disabilitas tidak hanya tunanetra saja, tetapi juga tunadaksa, tunagrahita, tunawicara, yatim piatu, dan duafa. Tujuan dari panti asuhan ini adalah mewujudkan lembaga sosial yang mandiri dan profesional, serta mampu memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas. Kita itu sudah berdiri tahun kalau sahnya 86, tepatnya 4 Januari. Jadi dulu kita berawal dari sebuah keprihatinan. Jadi fenomena yang ada itu tahun 8, sekitar tahun 70 sekian, 75 ke atas. Itu kan ada beberapa tokoh pendiri termasuk almarhum Pak Nari, kemudian Pak Timbul dan beberapa teman itu kan mereka kuliah di pendidikan luar biasa kalau sekarang. Kalau dulu SGPLB. Jadi ketika mereka lulus ternyata di Ponorogo itu kok aneh bocah tunanetra, cuman kok belum ada lembaga pendidikan untuk mereka atau semacamnya yang bisa. Kalau sekolah reguler kan banyak, cuman kalau sekolah luar biasa untuk mendidik anak-anak yang difabel, dulu kan cacat seperti itu, kurang eneng. Kalau yang menjadi fasilitator untuk anak-anak yang di panti asuhan ini semua ya aku kan. Jadi gini, secara struktural itu kan gini, kita ada pengurusnya. Jadi ada kepala panti, di sana ada wakil kepala. Ini semua yang ngurusi anak-anak itu semua. Sebagian besar ini mungkin, kecuali kepala panti sama bendahara. Jadi kita ada ya yang di struktur itu ada bagian pendidikan, pengasuhan, sarana, rumah tangga, administrasi, keuangan. Itu yang menggerakkan seluruh organisasi kita. Jadi yang kaitannya dengan masalah langsung dengan interaksi langsung dengan anak, sebagai orang tua dua lah mereka ya. Misalnya yang ngurusi anak, kegiatannya anak, bertanggung jawab dengan kedisiplinannya anak, izinnya anak, kemudian dan seterusnya itu di bagian pengasuhan. Nah nanti tentang pendidikannya anak, pendidikan formal, pendidikan diniyah, sore hari, taktiknya bagaimana, bahasa Arabnya bagaimana, dan seterusnya itu bagian pendidikan. Nah untuk makannya, siapa mereka yang ngurus ya bagian rumah tangga. Makannya berapa kali sehari, menunya apa, terusnya. Nah untuk sarana, bagaimana mereka tidurnya dengan apa, kemudian ya rusak, dan seterusnya itu kita dibicarakan yang ngurus. Yang kelola keuangan tentunya bagian keuangan, jadi yang ngatur, yang cari dana, kemudian mengelola, kemudian melaporkan, itu bagian keuangan. Yang ngurusi misalkan kita ada undang-undangan atau SPJ atau apa itu ya seperti ini lembaga-lembaga profesional yang lain. Jadi kita mencoba ngurus panti ini dengan tidak seperti apa ya, kalau kita bilang manajemennya tidak seperti manajemen saya sedang viral itu kan tukang bakso ya. Ya meskipun itu diskriminatif sih sebenarnya, cuman kita mencoba mengelola lembaga ini dengan profesional. Artinya ada bidangnya sendiri, ada pelaporannya dan seterusnya. mungkin kalau program-programnya di panti asuhan ini itu apa aja? Ya yang jelas program kita, karena kita lembaga sosial, jadi lembaga sosial itu kalau bahasa mudahnya panti asuhan itu adalah kita menjadi orang tua. Kalau dalam undang-undang pemerintah Kementerian Sosial itu orang tua kelima, atau lebih mudahnya itu orang tua pengganti orang tua. Ya, ketika mereka masalah, kan kita secara administratif itu kan dari orang tua itu masalahnya ke kita. Ya, otomatis kita menerima dan kebutuhan dasar mereka kita cukupi, dari makan, terus keamanan, kesehatan, kenyamanan, pendidikan, dan seterusnya itu coba kita cukupi. Jadi berawal dari situ kita munculkan program kerja. Misalkan untuk pendidikan anak,
kita muncul program kerja untuk anak nih yang saya bilang ya. Jadi program untuk anak ini harus mengenyam pendidikan formal dari SD sampai sepole mereka. Sepole mereka itu yang maksud apa? Yang saya maksud ya bisa SMA, bisa S1, bisa S2. Atau kalau bisa ya kita usahakan untuk yang memang mampu ya seterusnya mungkin doktor. Sekarang masalahnya yang S2 sekarang itu di kita itu sudah banyak, sudah 3 atau 4 yang sudah kita luluskan. Terus kemudian kita dampingi mereka dengan pendidikan diniah. Secara formal mereka harus sekolah, kemudian untuk diniah karena nggak cukup kalau hanya formal saja, maka kita bekali mereka dengan pendidikan agama yang lebih spesifik dengan materi-materi diniah. Misalkan ya Al-Quran mereka harus bisa membaca, harus bisa menghafal, harus bisa, berarti ada tahsinnya, ada tahfidnya, ada tartilnya, ada qiraahnya. Itu coba kita sampaikan ke mereka. Itu untuk Al-Qurannya ya, termasuk materi dunianya ya fikih, akidah, akhlak, SKI, kemudian bahasa Arab itu, termasuk muhadharah kita juga sampaikan ke mereka. Jadi bagaimana komunikasi menyampaikan dakwah itu bagaimana, ketika kita muhadharah itu seperti apa, menyampaikan itu seperti apa, seperti itu juga kita sampaikan ke mereka, sehingga mereka ketika keluar dari sini mereka ijazah formal dapat, diniahnya dapat, keterampilan komunikasinya juga dapat. Kemudian yang ketiga selain tadi formal, diniah, terus percakapan hidup atau life skill, kita juga sampaikan ke mereka. Life skill itu bagaimana mereka ketika keluar dari sini itu biar mandiri. Apa program kita yang memberikan keterampilan? Tentunya keterampilan dasar yang pertama yang kita sampaikan, yang namanya orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas itu percakapan dasar kita hidup. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami mengenai keberadaan panti asuhan tersebut, tentunya banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan dukungan dari instansi lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, respon masyarakat sangat positif karena keberadaan panti asuhan tersebut memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menampung anak-anak yang terlantar, kurang beruntung, dan disabilitas. Sedangkan kultur masyarakat yang ada di lingkungan pemberdayaan panti asuhan tersebut sangat erat dalam hal kekeluargaan, karena setiap anak tidak dibeda-bedakan dan diperlakukan setara. Berdasarkan analisis SWOT kami mengenai proses dan progres kegiatan pemberdayaan masyarakat di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo tersebut, yaitu strength atau kekuatan. Panti asuhan tersebut banyak mendapatkan dukungan baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat luar untuk terus mengembangkan panti asuhan dan memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas. Selain itu juga ketersediaan atau adanya fasilitator berupa ustadz dan ustazah yang memiliki kapasitas mumpuni dan keahlian di bidangnya untuk terus mendampingi anak-anak tersebut. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu keberadaan bangunan yang beberapa di antaranya sudah terlihat rusak dan perlu untuk diadakan perbaikan, serta beberapa fasilitas bagi anak-anak penyandang disabilitas yang kurang memadai sehingga perlu untuk diperbarui. Selanjutnya, opportunity atau peluang, yaitu adanya panti asuhan tunanetra terpadu di wilayah Ponorogo ini tentunya dapat mewadahi masyarakat atau anak-anak penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunagahita, tunadaksa, dan tunawicara untuk kemudian diberdayakan. Sedangkan di Ponorogo sendiri, keberadaan panti asuhan yang khusus untuk mewadahi disabilitas ini masih belum banyak. Dan yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu kurangnya donatur yang memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan panti asuhan.
dan kurangnya pengasuh ataupun relawan yang ikhlas dan mau untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas tersebut.